Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Walaupun udah siang, semoga semangatnya tetap dijaga ya untuk belajar kimia. Semangat nggak ini? Semangat. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mungkin kepada ketua kelas, Ibu mohon untuk memimpin doa. Kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa mulai selesai. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Bintang, Yumna, dan Bisa. Keterangannya? Oke, dispen. Kemarin materinya tentang proyek kita, yaitu terkait proyek pengolahan minyak jelantah. Nah, minyak jelantah ini kan memiliki dampak buruk ya. Yang mana kalian sudah mencari informasi kemarin. Ada yang ingat nggak salah satu dampak buruk minyak jelantah itu kalau dikonsumsi? Dampak buruknya bagi tubuh masih ada yang ingat? Ya, menyebabkan penyakit, salah satunya ya kolesterol, jantung, kanker, dan lain sebagainya. Pada tubuh ternyata dampak bagi lingkungan itu juga bisa berdampak buruk untuk lingkungan. Ada yang ingat contohnya seperti apa? Ya, pencemaran. Ya, pencemaran lingkungan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Misalnya saja pencemaran pada ekosistem air. Jadi minyak yang masuk ke dalam air itu dapat menyebabkan tertutupnya permukaan air, sehingga sinar yang masuk ke dalam air itu akan terbatas dan akan mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan yang ada dalam air itu. Nah, gitu ya. Nah, selain itu kalian juga kemarin sudah mencari informasi berbagai produk-produk yang bisa diolah dari pemanfaatan minyak jelantah. Apa aja yang kemarin ketemu informasi? Oke, lilin, terlalu? Sabun, terus? Ada? Oke, ada biodiesel juga dan lain sebagainya. Nah, namun kemarin ketika konsultasi itu Ibu arahkan membuat suatu produk yang bisa kalian buat secara mandiri atau kelompok yang mana bahan dan alatnya itu masih bisa kalian jangkau. Kemarin ada apa aja yang Ibu arahkan? Bikin apa? Oke, bikin lilin dan sabun. Nah, hari ini kalian akan mempresentasikan, karena dari hasil tersebut kalian melanjutkan untuk presentasi tentang produk yang akan kalian buat. Dan untuk KD dan tujuan masih sama seperti minggu lalu, yaitu kompetensi dasar. Pengetahuannya, kalian diharapkan bisa mendeskripsikan karakteristik dan pemanfaatan minyak jelantah. Lalu kompetensi dasar dari keterampilannya, itu kalian dapat memecahkan masalah dengan memanfaatkan daur ulang minyak jelantah. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian akan melalui penerapan pembelajaran proyek, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan karakteristik pemanfaatan minyak jelantah dan menyajikan suatu produk pemanfaatan dari minyak jelantah sebagai solusi mengatasi masalah dengan mengembangkan sikap kreativitas. Kemarin kalian sudah melalui tahap orientasi ataupun identifikasi masalah dan mencari berbagai informasi. Nah, sekarang kalian masuk ke tahap kedua, yaitu merencanakan proyek. Dan hari ini kalian diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian tentang produk yang akan kalian buat. Paham ya? Ada 4 kelompok ya? Kelompok 1, kelompok 2, oke, kelompok 3, kelompok 4. Oke, untuk persiapan kepada kelompok 1, silahkan dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan Andini Indah sebagai pemateri, serta Anggun Sakina sebagai timekeeper. Di sini kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang lilin aromaterapi lavender dari minyak jelantah. Yang pertamanya akan disampaikan oleh Vanessa. Identifikasi masalah dari lilin aromaterapi lavender dari bahan minyak jelantah. Yang pertama ada minyak jelantah yang dibuang ke lingkungan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Minyak yang tercampur dalam air akan mengapung dan akan menutupi bagian permukaan air, sehingga sinar matahari yang masuk ke dalam air tidak cukup dan mengganggu proses fotosintesis tumbuhan yang hidup di dalam ekosistem air. Minyak jelantah yang dibuang ke tanah dapat menyebabkan minyak terserap ke dalam tanah dan menyebabkan tanah menggumpal, menutupi pori-pori tanah sehingga tekstur tanah akan keras. Ketika musim penghujan datang, tanah tidak bisa menyerap air dengan baik sehingga berpotensi menimbulkan banjir. Lalu yang kedua, jika dikonsumsi, minyak jelantah dapat menyebabkan penyakit seperti kolesterol yang tinggi, penyakit jantung, penyakit kanker dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk mengurangi pembuangan minyak jelantah yaitu kita bisa mengolah minyak jelantah tersebut menjadi sebuah produk. Salah satunya yaitu lilin aromaterapi lavender dari minyak jelantah. Lalu yang keempat, pemberian aroma lavender dikarenakan lavender mengandung senyawa flavonoid yang terkandung di dalamnya, bertindak sebagai agen anti peradangan yang mampu mengurangi rasa sakit. Lavender juga mengandung linalol yang terbukti mengurangi kecemasan dan mengelola tekanan darah. Rumusan masalah. Yang pertama, bahan apa saja yang digunakan dalam membuat produk lilin aromaterapi dengan aroma lavender? Lalu yang kedua, bagaimana cara membuat produk atau prosedur lilin aromaterapi dengan aroma lavender? Dan yang ketiga, apakah manfaat dari lilin aromaterapi dari minyak jelantah dengan aroma lavender? Manfaat proyek. Yang pertama, mengurangi penyebaran lingkungan serta mengurangi resiko penyakit akibat limbah minyak jelantah. Yang kedua, memiliki nilai ekonomis yang bisa dijadikan sebagai tambahan penghasilan. Yang ketiga, lilin aromaterapi dengan aroma lavender dapat mengatasi insomnia, mengurangi perasaan stres dan kecemasan berlebih, menenangkan merilekskan pikiran, mengurangi gejala post traumatic stress disorder atau PTSD, membantu mengurangi mood swing pada wanita, PMS, dan lain sebagainya. Rumusan masalah. Yang pertama, bahan apa saja yang digunakan membuat suatu produk sabun aroma kulit lemon dari minyak jelantah. Yang kedua, bagaimana cara membuat sabun aroma kulit lemon dari minyak jelantah. Yang ketiga, apa manfaat dari membuat produk aroma kulit lemon dari minyak jelantah. Manfaat proyek. Yang pertama, jadi alternatif untuk memanfaatkan limbah rumah tangga berupa minyak goreng bekas yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun aromaterapi. Yang kedua, mengetahui cara pembuatan sabun dari minyak jelantah. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan dalam bidang teknik kimia bagi pelajar. Prosedur pembuatan lilin aroma kulit jeruk. 50 gram lilin batang bekas parut lalu masukkan ke dalam panci bersama minyak jelantah. Siapkan gelas atau wadah kaca untuk mencetak lilin. Kaitkan benang lilin katun ke stik es krim, lalu letakkan di atas gelas kaca, sehingga benang menggantung lurus sampai dasar gelas. Masak minyak jelantah dan lilin batang hingga meleleh sempurna. Diamkan sebentar, parut krayon bekas sebagai pewarna, masukkan ke dalam panci, aduk hingga warna bercampur. Kalau ingin beberapa warna, bagi adonan lilin jadi 2 bagian dulu, setelah itu baru diberi warna. Jika ingin menambahkan minyak esensial, bisa dilakukan setelah penambahan warna atau setelah adonan lilin hangat. Jika tak ingin ditambahkan pewarna, tuang adonan lilin ke dalam cetakan secara perlahan. Tunggu hingga 1 atau 2 hari untuk memastikan lilin padat sempurna. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiahani dari kelompok 1 ingin bertanya, apa manfaat dari sabun Terima kasih untuk pertanyaan Setiahani. Akan dijawab oleh Fadila Kami Oktiar. memilih sabun dengan wangi bubuk kopi karena kopi mengandung kafein yang merupakan senyawa kimia alkaloid yang bermanfaat untuk kesehatan kulit, seperti memperbaiki kulit yang rusak, dapat menetralkan kulit yang teriritasi dan memberi nutrisi pada kulit, serta menghilangkan bau badan, sehingga bubuk kopi dapat dijadikan bahan baku penanggulangan sabun. Perkenalkan, nama saya Sifatina Sari dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, itu manfaat arang apa? Arang ini manfaatnya buat pembuatan sabun itu untuk menjernihkan minyak jelantah. Biasanya juga kan wangi ruangan itu juga ada bau kopi. Nah, itu sebagai dimanfaatkan bau dan wanginya dari kopi. Jadi arang itu termasuk dalam karbon aktif, yang mana karbon aktif itu fungsinya untuk menyerap kotoran-kotoran, terutama kalau dalam minyak jelantah. Jadi sifatnya absorben. Nah, jadi contoh lain sebagai absorben itu selain arang itu ada apa bekas padi itu namanya jerami, tambah dari bu. Oke, gimana yang lain? Cukup? Ada yang lain lagi? Oke, cukup. Ya, kita beri aplaus dulu buat kelompok Dari kelompok 1, 2, 3, 4. Gimana? Ketika kalian diskusi ada kesulitan? Tidak ya. Mungkin karena sekarang mencari informasi sudah banyak, sudah mudah dicari dari internet terkait untuk proyek dan tahap selanjutnya. Oke, kalian sudah mempresentasikan, kemudian kalian juga sudah merencanakan. Nah, tahap selanjutnya kalian akan melaksanakan proyek tersebut. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Mungkin nanti kita saling berkoordinasi terkait pelaksanaan proyek kalian. Ketika kalian akan melaksanakan dalam membuat proyek kalian, jangan lupa Ibu ingatkan kalian mendokumentasikan, ya. Jangan lupa untuk mendokumentasikannya. Cukup ya? Oke, karena waktunya juga sudah habis, sudah pas. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Ibu mohon memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, berikutnya kita berdoa terhadap statement tersebut. Berdoa mulai. Oke, Ibu akhiri ya pada pertemuan kali ini Ibu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam